Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs dapur. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja in a good mood ya. Amin. Kali ini kita akan membuat resin choco chip bread ya. Roti manis ala-ala mall gitu loh. Tuh, dari penampakannya aja udah bikin ngiler. Oke, seperti biasa, mumpung mood nih, kita langsung aja ya. Ikuti langkah-langkahnya di video ini, jangan di-skip. Nah, gengs dapur, di sini sudah ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat resin choco chip bread ala-ala mall yang empuk dan dijamin bikin nagih deh. Di sini bahan-bahannya yaitu tepung terigu protein tinggi 500 gram, lalu ada ragi 7 gram, saya pakai ragi instan ya. Lalu bread improver saya pakai 6 gram, tapi ini sifatnya opsional jadi bisa di skip ya. Terus gula saya pakai 100 gram. Selanjutnya telur, di sini saya pakai 1 butir telur plus kuningnya ya, kuningnya saja, jadi 2 kuning telur, putihnya dari 1 telur. Lalu mentega saya pakai 70 gram, ini bisa diganti dengan margarin. Lalu garam 3 gram. Nah, seperti biasa saya akan membuat adonan rotinya itu memakai mixer, jadi saya butuh es batu ya. Di sini es batunya saya memakai 100 gram. Ini es batunya sengaja saya buat dari susu cair yang dibekukan, jadi rasa susunya nanti akan terasa ya di dalam rotinya. Pokoknya dijamin aromanya enak deh. Lalu susu cairnya saya pakai 200 ml. Jadi sebetulnya susu cairnya itu saya pakai totalnya 300 ml, cuma yang 100 gram saya bekukan, lalu yang 200 ml itu tetap berbentuk cair ya. Lalu yang tidak boleh lupa nih, sesuai dengan judulnya ya, resin choco chip. Jadi di sini udah ada choco chipnya, saya pakai 250 gram karena saya suka banget coklat ya, jadi biar mantep saya pakai 250 gram, tapi tetap ini bisa disesuaikan dengan selera, misalnya cuma mau pakai 200 gram boleh juga. Terus kismis di sini atau resin ya, saya pakai 150. Ini pun bisa disesuaikan dengan selera, bisa lebih banyak atau sedikit sesuai selera kita masing-masing. Nah, ini resinnya dengan choco chip, jadi kalau digabungkan tuh pokoknya 400 gram ya. Nanti kombinasi gramnya bisa disesuaikan dengan selera. Sekarang kita akan mencampurkan bahan-bahan keringnya dulu ya, seperti biasa, supaya bahan keringnya itu sebelum dimasukkan ke mixer itu sudah tercampur ya. Bahan keringnya kecuali garam kita campur. Nah, setelah menggumpal seperti ini, kita masukkan mentega dengan garamnya ya. Lalu kita adon sampai kalis elastis.
Ini kita cek ya, sudah kalis elastis. Ini tandanya ketika diregangkan itu dia tidak akan mudah robek. Setelah itu kita masukkan kismis. Ini kita adon hanya untuk mencampurkan kismisnya saja ya, tidak usah lama-lama. Oke, ini sudah tercampur. Kita ambil, jangan lupa tangannya diolesi oleh mentega ya. Adonan ini akan saya bagi-bagi ke dalam bulatan-bulatan ya. Setiap bulatannya itu beratnya mau saya bikin 70 gram tiap bulatannya. Jadi dari adonan ini nanti akan mendapatkan 15 bulatan masing-masing seberat 70 gram. Tapi tergantung selera juga ya. Kalau misalnya ingin lebih besar bisa tinggal ditambah saja, atau mau yang lebih kecil sekitar 50 gram bisa juga. Pokoknya disesuaikan dengan selera kita. Nah, ini sekarang kita mendapat 15 bulatan masing-masing 70 gram dan ada sisa sedikit, ini 40 gram. Sebelum dibentuk kita bulat-bulatkan dulu ya, supaya nanti ketika akan dibentuk itu mudah. Setelah dibulat-bulatkan, nanti kita istirahatkan adonannya selama 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit diistirahatkan. Adonannya sudah siap kita bentuk ya. Kita geserkan dulu adonan yang ini supaya terlihat ya. Ini adonannya kita gilas dulu supaya untuk membuang udara-udara yang ada di dalam adonan ya. Adonannya kita pipihkan, lalu choco chip yang tadi belum kita campurkan kita isikan di sini ya, di atasnya. Ini jadi sengaja choco chipnya dicampurkan terakhir supaya setiap gulungannya itu merata ya choco chipnya. Selanjutnya adonan ini kita gulung sambil dipadatkan ya. Nah, lalu bagian tengahnya kita potong hingga tembus ya, tapi ujung-ujungnya tidak kita potong. Lalu bagian salah satu ujungnya kita lipat ke dalam sampai menghasilkan uliran ya. Kalau dirasa belum cukup boleh diputarkan lagi. Nah,
Untuk bentuk ini sebetulnya bebas ya, tergantung kita maunya bentuk seperti apa. Nah, ini sudah ada 6 ya, saya isikan ke loyang pertama dulu, nanti yang lainnya menyusul. Setelah adonan selesai dibentuk, selanjutnya kita proofing kurang lebih selama 1 jam atau hingga adonan dirasa cukup mengembang ya. Setelah cukup mengembang, ini kurang lebih 1 jam, adonan siap di oven ya, tapi sebelumnya saya semprot dulu dengan susu di permukaannya, bisa juga cukup dengan air. Sekarang kita lihat tekstur ininya ya, dalam rotinya tuh, lihat lembut, terlihat lembut kan? Pokoknya dijamin nagih deh. Silakan gengs dapur mencobanya ya di rumah. Dan seperti biasa gengs dapur, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya, supaya tetap mood untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, gengs dapur, always keep your good mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.